testing hipotesis ini, kuliah kita yang lalu, saya review sebentar. Kita bisa ngetes harga rata-rata, kemudian kita bisa mengetes tentang proporsi, kemudian kita juga bisa mengetes yang terkait tentang standar deviasi. Silakan kalau saudara punya pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Ini dua tipe kesalahan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian materi kita hari ini adalah kaitan confidence interval dan testing hipotesis. Saudara lihat, kalau saya punya confidence interval untuk mu, diperkirakan dari mana saudara? Diperkirakan dari X bar, kemudian plus T alfa per 2 atau Z alfa per 2, kemudian S per akar N. Ini saya membuat confidence interval. Mana daerah penolakannya? Nah, kalau saudara membuat confidence interval untuk menentukan saudara menolak atau menerima hipotesa 0, tetapi confidence interval ini selalu dua arah, hati-hati. Jadi ini daerahnya, nah saya akan menolak kalau dia masuk daerah ini. Nah, sehingga kalau range yang ditunjukkan oleh confidence interval saya masih berada di antara dua harga ini, berarti saya menerima hipotesa 0. Ya, kalau saya menggunakan T, testing hipotesis, saya menggunakan rumus ini. Kemudian T-nya saya bandingkan dengan T hitung yang ada di sini, T hitung atau minus T hitung. Sehingga kesimpulan yang saudara peroleh dengan menggunakan confidence interval atau menggunakan testing hipotesis sama apabila daerah penolakannya itu dua arah. Nah, confidence interval, perhatikan sekali lagi, confidence interval selalu dua arah. Jadi misalnya ada soal seperti ini, saudara produk hasil proses panas memiliki harga rata-rata mu sama dengan 35 Rockwell, kemudian pengamatan pada 16 komponen X bar 37 dan S 4 Rockwell C. Pertanyaannya, apakah proses sudah berubah? Nah, saudara bisa menggunakan dua cara, apakah mencari dari confidence interval ataukah mencari dari testing hipotesis. Nah, kalau tidak ada perintah yang lain atau barangkali mencari dari testing hipotesis mungkin lebih lebih menjelaskan. Karena saudara akan berada pada kesimpulan tidak hanya mencari apakah dia berada range, tetapi kesimpulan bahwa dia masuk daerah penolakan dan sebagainya. Tetapi hasil yang diperoleh sama. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa kalau confidence interval selalu dua arah, maka itu pertanyaannya apakah proses sudah berubah. Ya. Ini penjelasannya. Hipotesa 0 mu sama dengan seperti biasa, saudara menentukan level of significance 5%, daerah penolakannya begini, adalah T hitung lebih besar dari T alfa per 2, karena dua arah. Ini alfa per 2, ini alfa per 2, saudara cari T-nya T alfa per 2 minus T alfa per 2. Nah, untuk alfa 5%, harga T alfa per 2 dengan derajat kebebasan 15. Dari mana 15 ini? Dari pengamatannya pada 16 komponen, Pak, di degree of freedom ya. Baik. 16 minus 1. Baik. Ya, 16 minus 1 dapat angka ini, saudara cari di tabel. Kemudian dihitung T. Ini T hitung. Saya masukkan rumusnya. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contoh yang banyak, saudara. Mungkin pada pertemuan kita mungkin ya mendekati akhir pertemuan, kita berikan soal-soal dan pembahasan soal-soal. Jadi T X bar minus mu S per akar N, saudara masukkan, tidak ada kesulitan. Nah, saudara bisa lihat rumusnya, X barnya ada di sini, mu-nya ada, ya tadinya 35. Masukkan, saya dapatkan harga 2. Nah, 2 lebih kecil dari 2, 1,31. Ini harga T-nya. Karena lebih kecil dari 2, berarti T hitung lebih kecil dari T alfa per 2. Ini harganya adalah 2, yang saudara peroleh ini adalah 2,131. Ini 2,131 kalau saudara menggunakan T. Jadi tabel ini. Nah, saudara mendapatkan 2 berarti masuk daerah sini. Di sini berapa, saudara? Di sini berapa T-nya? Saya sudah sering tanya ini. Berapa harga T di sini, di tengah sini? Pada minus ini berapa T-nya? 0, baik. Ke sini positif, baik. Ke sini minus.
Sehingga dari tabel 2,131 berarti arahnya ke sini 0, sedikit lebih besar, sampai di sini 1, sampai di sini 2 lebih kecil dari 2. Berarti dia masuk daerah penerimaan atau belum masuk daerah penolakan, sehingga saudara mengambil kesimpulan dihitung lebih kecil berarti proses belum berubah. Jangan tolak hipotesa 0 ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini kalau saudara menggunakan apa ini? Menggunakan testing hipotesis ya. Baik, nah gimana kalau saya menggunakan confidence interval? Nah, saudara cari confidence intervalnya. Gimana confidence interval? Ada X bar, ini harga mu terletak di sini. Saudara masukkan ada X barnya, harga T-nya ada dari tabel, ada S, ada N. Saudara dapat ini 34,87, 39,13. Lalu saudara lihat apakah harga mu yang besarnya 35 tadi, yang dites, mu awal 35 Rockwell C ini, apakah terletak pada rentang ini? Ada enggak harga 35 di sini? Nah, kalau ada berarti saudara menerima hipotesa 0. Nah, saudara bisa melihat bahwa kesimpulan yang diambil dengan menggunakan confidence interval yang ini dan menggunakan testing hipotesis sama. Tapi itu berlaku kalau testing hipotesisnya itu dua arah. Kalau satu arah bisa tidak sama kesimpulan yang diambil, bukan karena datanya yang tidak sama, tetapi karena penentuan level of significance. Jadi kalau alfanya level signifikannya 5%, kalau dua arah diambil 2,5%, sama dengan confidence interval. Baik, tetapi kalau dia satu arah, confidence interval mengambilnya 2,5%, testing hipotesis mengambilnya 5%, sehingga harga T-nya berubah. Sehingga mungkin saja yang ditolak dalam confidence interval bisa diterima dengan testing hipotesis. Jadi masuk daerah ini, saudara, masuk daerah ini 2,5%, kemudian dia ditolak, ya. Tetapi dengan testing hipotesis dan sebaliknya. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, yang lain semuanya sama, saudara. Hanya bedanya yang confidence interval dengan testing hipotesis karena penggunaan alfa yang berbeda. Pada testing hipotesis, alfanya bisa alfa per 2 tergantung soal atau alfa, sedangkan pada confidence interval, alfanya selalu alfa per 2. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Belum, Pak. Belum, baik. Nah, saya lanjutkan. Apa ini, saudara? Nah, ini banyak yang tanya di antara saudara pada kuliah-kuliah yang lalu, gitu ya. Ya, saya sudah mencoba menjelaskan, tetapi saya berharap mungkin dengan contoh ini bisa lebih menjelaskan, mudah-mudahan gitu. Ini saya beri judul kemungkinan mendeteksi perubahan. Perubahannya apa? Kemungkinan mendeteksi perubahannya harga rata-rata. Jadi saudara sudah bekerja di sebuah industri dan produk yang dibuat punya harga rata-rata tertentu, kemudian saudara ingin melihat apakah rata-rata ini masih seperti sedia kala, ataukah rata-rata ini sudah berubah. Nah, ini penggambarannya begini, saudara. Misalnya ini parameter kita ini adalah proporsi, ya. Jadi bukan X bar, tetapi proporsi. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau X bar bagaimana? Sama saja. Ya, sebagai contoh adalah proporsi. Harga rata-rata cacat suatu proses yang digambarkan pada suatu peta kontrol, ini peta kendali seperti ini, dengan batas 3 sigma adalah 0,10. Tanyakan kalau tidak jelas. Ini rata-rata prosesnya 0,10. Kemudian saya membuat batas atas, karena ini adalah sesuatu yang diasumsikan normal, maka saudara punya batas atas yang paling jauh di sini. Kalau misalnya saya beri batas 3 sigma. Jadi di sini adalah mu plus 3 sigma. Kemudian yang di sini adalah mu minus 3 sigma. Itu ya. Nah, kalau ini proporsi, berapa jadi sigmanya? Sigmanya adalah ini, saudara. P1 minus P dibagi N.
3 ini adalah saya menetapkan karena saya ingin bahwa batas ini mencakup variasi sebesar 99,73%, itu untuk 3 sigma. Saya kira saudara sudah hafal. Tetapi kalau saya tetapkan ini 95%, ini saya ganti berapa saudara? Untuk 95%, 3-nya ini saya ganti berapa? Kalau saya ingin variasinya tercakup 95%, harga 3 ini saya ganti berapa? 2. Ya, tapi lebih tepatnya ya 2 mendekati. Kalau 2 betul 95,4%. Itu kalau 2. Kalau saudara ingin 95%, 1,96. Ya, sudah kita bahas ini. Kalau saya ingin 90%, berapa harga ini? Z alfa per 2-nya ini, kalau ini 90%? 1,65. Baik, 5% di bawah, 5% di atas. Baik, saya berhenti dulu. Kalau ada yang ingin menanyakan, silakan. Nah, tanpa sepengetahuan saya, saudara, harga P ini berubah. Nah, karena di dalam proses proporsi, misalnya katakan barang cacat, misalnya tadi 10%, tiba-tiba karena parameter-parameter proses yang berubah, misalnya materialnya berubah, atau ya cara bekerja buruh berubah, kemudian kondisinya berubah, P ini mengalami perubahan. Nah, P ini berubah kemana, saudara? Berubah menjadi 0,12. Tapi saya tidak tahu. Karena kalau saya tahu ya sudah selesai. Ya sudah saya, saudara, disetting ulang. Ya. Tetapi saya tidak tahu. Anggap saja saya tidak tahu, tapi saya bisa menggambarkan ini. Nah, kalau dia berubah P yang 0,10 menjadi 0,12, apa yang berubah? Tadi saudara bekerja di industri yang sama, ya industrinya yang sama. Tadi P ini proporsi. Katakanlah supaya mudah, ini proporsi barang defect, barang cacat 10%, cacatnya 10%. Nah sekarang kalau cacatnya itu menjadi 12%, misalnya saja. Saudara menggambarkan begini, ini apa yang berubah? Produk yang dibuat apakah berubah? Enggak, Pak, sama. Tidak. Mesinnya apakah berubah? Enggak, tidak. sama. Paling tidak saya asumsikan tidak ada yang berubah. Nah, sehingga kalau P ini nanti jadi berubah 0,12, apa yang berubah? Distribusinya berubah. Kualitas ininya ya Pak. Iya kan, cacatnya menjadi lebih banyak ya. Tetapi untuk penggambaran seperti ini apa yang berubah? Distribusinya berubah, nah, tadinya normal ya. Kalau P-nya berubah menjadi 0,12, distribusinya berubah enggak? Asumsinya tidak, asumsinya tidak. Distribusinya masih tetap normal. Rata-ratanya berubah enggak? Berubah enggak rata-ratanya? Berubah. Dari berapa? Dari 0,10 menjadi 0,12. Berubah. Apa lagi yang berubah? Ada lagi yang berubah? Penetapan batasnya 99. Ini saudara ubah atau enggak? Tidak ya Pak. Tidak ya, tetap seperti yang lalu. Apa yang berubah? Selain harga rata-rata, apanya yang berubah? Saudara lihat di sini. Selain grafik. Apanya? Deviasi Pak. Karena apa? Karena apa? Bergantung ke proporsi juga. Baik ya. Standar deviasinya berubah. Karena apa, saudara? Berubah. Karena standar deviasi itu tergantung daripada P. Saudara lihat, ini kan standar deviasi. Ini standar deviasi untuk distribusi proporsi. Nah, ini ada harga P. Kalau P-nya berubah, dia berubah. Nah, berubah menjadi apa? Menjadi lebih kecil atau lebih besar? Kalau dari 0,10 jadi 0,12. Berubah menjadi lebih kecil atau lebih jadi besar? N-nya berubah atau tidak? Tidak. Tidak ya, karena setiap saat saya mengambil N yang sama. Saya mengambil. Saya tidak melakukan perubahan. Karena kalau N-nya saya ubah-ubah, nanti batasnya jadi berubah. N-nya masih N yang sama. Tetapi standar menjadi lebih besar. Ya, saudara masih ingat, saudara. Menjadi lebih besar. Karena kalau ini 0,12, 1 minus P-nya berapa? 0,88. Kalau ini 10, 10 kali 9 itu lebih kecil daripada 12 kali 88. Dan terus begitu sampai nanti kalau harganya 0,5 dan 0,5. Kemudian setelah itu turun lagi. Nah, kemudian saya gambarkan bagaimana perubahan ini. Kalau andai kata bisa saya gambarkan. Ini perubahannya di sini ya.
Nah, ini pertama kalinya, kemudian dia mulai berubah, P-nya, kemudian ini berubah sekarang, ya. Apa yang berubah ini? Distribusinya masih tetap, tetapi rata-rata yang tadi di sini sekarang pindah di sini. Nah, selain daripada itu, ini menjadi lebih landai sedikit, ya. Karena apa? Karena standar deviasinya menjadi lebih besar. Nah, saya tidak tahu perubahan ini. Saya ambil sampel pertama, saya tidak tahu. Saya ambil sampel kedua, saya tidak tahu karena apa, saudara. Saya kok tidak tahu karena apa? Kurang spesifik, Pak. Apa ya namanya? Yang kemarin ya, Pak? Iya, tetapi karena apa? Kenapa maksudnya? Saya kok tidak tahu karena perubahan ini. Karena masih apa? Silakan. Ini kan saya hari ini ambil, ya saya anggap ini hari ya. Ini hari ke-1, saudara. Hari ke-1 saya ambil data saya. Dapatnya berapa? Apakah dapat P10 saya? Nah, dulu ya, saya beri ilustrasi dulu. Nah, saudara punya ini barang yang banyak, kemudian saudara ambil sampling, misalnya sebanyak 100 orang. Nah, ini kenapa 100? Nanti kita lihat 100 orang. 100 barang. Kemudian dari 100 itu saudara cari. Tadinya berapa, saudara? 10%. Jadi kalau 110. Kemudian pada suatu saat kemudian saudara ambil 100 dan saudara cari berapa cacatnya. Apa keluarnya itu tetap 10 ini, setiap 100 mesti 10. Setiap beda ya. Ini 100 bisa enggak di 14? Bisa. Bisa ya di 8. Kemudian kalau ini 0,14, saudara gambarkan di sini kan. 0,14 itu di mana? Ini 10, saudara. Ini 0,19. Kira-kira di sini mungkin 0,14. Ya kan? Apa ini? Ini apa ini? Siapa yang mau jawab? Yang saya gambarkan titik ini apa ini? Berian R, ada berian R. Berian R ada. Dava Arkana ada. Iya, Pak. Dava lihat titik ini, Dava ya. Iya, lihat, Pak. Gimana ceritanya? Jadi ini adalah proporsi saya, kemudian saya ambil sampel, saya dapat proporsinya, kemudian saya gambarkan di sini. Jadi titik ini melambangkan apa, Dava? Baru saya katakan ini melambangkan apa ini titik ini? Yang lain boleh. Titik ini melambangkan apa? Rata cacat pada suatu hari tertentu. Apa tadi? Harga rata-rata cacat pada suatu hari tertentu. Iya, kalau gitu apa? Bukan rata-rata cacat apa? Kalau di sini loh, di peta ini apa? Rata-rata sampel. Oh, bukan ini bukan rata-rata. Iya rata-rata, tetapi istilahnya bukan rata-rata. Kalau di proporsi, karena saya bicaranya proporsi daripada cacat di sampel nomor 1. Baik, saya gambarkan. Jadi ini apa ini? P, simbolnya apa ini? P apa? P1 pakai apa? Topi. Pakai topi. Ya, karena apa? Karena dari sampel. Baik, betul? Betul. Baik, pertanyaannya sekarang. Apa yang terjadi sehingga P saudara yang 0,10 itu berubah menjadi ini? Apa yang terjadi? Apa jawabannya? Ini sudah sering saya tanyakan. Masih Kenapa? dalam range, Pak. Belum Ya berubah. silakan Cahyani, silakan. Masih dalam range-nya. Masih dalam apa? Range. Iya, maksudnya kenapa kalau saya tanya Cahyani? Ini loh, kenapa sih tadinya katanya 0,10, kenapa ini kok berubah menjadi 0,14? Jawabannya apa? Karena kan pengambilan sampelnya belum tentu sama, Pak. Apakah ada penyebab? Ada penyebab dari luar? Random. Ya, baik ya. Jadi tidak tahu saya, jawabannya tidak tahu. Loh, saudara bagaimana bisa mengatakan tidak tahu? Tadi 0,10 berubah menjadi 0,14 kok tidak tahu? Jawabannya saya tidak tahu karena pengamatan saya ini terbatas. Saya cuma mengamati sampel saja. Jadi ini adalah proses sampling. Kesalahannya itu adalah random error atau asalnya sampling error. Ya kesalahan akibat sampling. Saya belum tahu. Baik. Nah, kalau saya dapat di sini, apa yang terjadi? Ada penyebabnya? Ada? Random tadi, Pak. Sama. Nah, kalau begitu di mana? Di mana yang saya katakan dia itu tidak ada penyebabnya? Selama dia masih berada di daerah ini kan? Kalau dia di daerah ini, saya mengatakan ini masih variasi yang normal.
Karena prosesnya ini adalah sampling, kadang bisa dapat di atas, kadang bisa dapat di bawah. Ya, nah saya tidak tahu perubahan ini, saudara. Perubahannya ini saya tidak tahu. Hari ke-1 saya belum melihat adanya perubahan. Hari kedua, hari ketiga, saya tidak melihat perubahan itu karena apa? Nah, ini itu tadi yang saya tanyakan. Masih pada range H0 atau diterima. Karena proporsinya masih berada di range ini. Karena selama dia di sini, di sini, di sini, di sini, itu saya masih menganggap proses seperti sedia kala. Ya, nah katakanlah terjadi perubahan pada hari ke-6 ini, misalnya begitu. Nah kalau P yang tadinya 0,10 berubah menjadi 0,12, bisa enggak saya dapatnya itu di bawah sini? Bisa enggak? Ini rata-ratanya 0,12, tapi saudara dapatnya di bawah sini, bisa enggak? Bisa. Bisa. Kalau saudara dapat di bawah sini, apa kesimpulan saudara? Saudara mendeteksi enggak adanya perubahan? Tidak. Tidak, karena apa? Karena saudara duga masih seperti yang lama. Dapat di bawah sini ini kan boleh, dapat di sini ini kan boleh. Yang lama loh ya, yang ini. Dapat di sini boleh, dapat di atas boleh. Karena saudara masih menganggap variasinya alamiah. Sehingga kalau proses ini proporsinya berubah menjadi 0,12, saya itu mungkin bisa dapat di sini, bisa dapat di sini sekarang. Distribusinya seperti ini. Nah, kalau saya dapat di daerah bawah ini, apakah saya mendeteksi perubahan? Belum. Belum. Karena masih seperti yang dulu. Kalau saya dapat di sini, apakah saya mendeteksi perubahan? Tidak. Belum. Kapan saya mendeteksi perubahan? Daerah merah. Dia masuk di daerah ini. Kan gitu. Tapi saya tidak punya gambar ini loh, saudara. Tidak punya. Jadi saya melakukan percobaan hari ini jatuh di sini. Besok jatuh di sini. Besok saya masih menganggap proses seperti dia kan. Ternyata berapa hari kemudian jatuh di sini, saudara. Atau jatuh di bawah sini. Nah, saya menduga proses sudah berubah. Baik, kalau gitu berapa kemungkinan saya mendeteksi perubahan? Kalau jatuh di sini, ini distribusinya setelah berubah. Kalau jatuh dia dari sini ke sini, ini saudara mendeteksi tidak perubahan? Tidak. Tidak, karena masih tetap di dalam range yang lama. Paham ini, saudara paham? Oh. Edgar paham, Edgar? Ya Pak. Nah, baik. Yang lain ada yang ditanyakan. Sehingga kapan saya mendeteksi perubahan? Kalau titik saya jatuh di sini, di daerah yang saya blok ini. Baik. Nah, kalau begitu saya tanya, berapa kemungkinan saudara bisa mendeteksi perubahan? Apa jawabannya? Berapa kemungkinan saudara mendeteksi perubahan? Gimana mencari? Pakai rumus itu. Rumus apa? Z sama dengan Ini P. sudah seperti yang lalu, saudara. Tidak ada yang berubah, saudara. Saudara kan cari ini yang di blok ini. Berapa probabilitasnya ini? Kan seperti begini, saudara. Oh, saudara sudah kerjakan terus-menerus. Ya, ini punya gini, saudara tanya, berapa ini? Berapa probabilitasnya? Gimana mencarinya? Saudara menggunakan rumus Z ini. Z sama dengan P pakai topi. Mana P-nya? Ini sekarang 0,19 karena dia ya berubah ke sini. Dibagi standar deviasi, sekarang berubah P-nya, saudara ya. P-nya bukan yang 0,10, tapi yang 0,12. Saudara masukkan ini dapat 2,15. Saudara cari, ternyata adalah 1,58% atau 0,015. Sehingga kalau ditanyakan berapa kemungkinan saya mendeteksi perubahan ini? Mendeteksi perubahan ini kemungkinannya adalah 0,0158. Ini yang di blok ini yang saudara cari. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Afifah punya pertanyaan. Pak, permisi Pak, saya ingin masih penasaran Pak. Berarti Silakan. untuk mengetahui kalau hasil sudah keluar itu kita harus menjauhi kurva ya Pak hasilnya sejauh mungkin. Nah, maka itu pertanyaannya begini, kapan saya tahu bahwa proses sudah berubah? Siapa mau jawab? Mestinya saudara bisa bisa menjawab. Proses ini bervariasi enggak hasilnya? Bervariasi enggak? Bervariasi Pak. Hasil ya? Mengikuti apa? Variasinya itu mengikuti distribusi atau tidak? Iya,
Iya Atau Pak. sembarangan, ngawur, variasinya itu ngawur. Setelah dapat 10 nanti dapat 300, bisa enggak gitu? Nggak bisa ya. Nggak bisa Pak. Variasi yang karena error itu mengikuti distribusi. Nah, mengikuti distribusi apa untuk proporsi ini? Normal, Pak. Mengikuti distribusi normal. Kalau begitu variasi yang alamiah itu variasi yang bagaimana? Variasi di mana Masih datanya bervariasi. itu bervariasi sesuai dengan data yang keluar dari distribusi normal. Bagaimana data yang keluar dari distribusi normal itu? Bagaimana data yang berdistribusi normal itu bagaimana? Sudah saya tanya saudara berulang kali. Yang paling banyak di mana nanti? Median. Paling jauh atau paling dekat dengan rata-rata? Paling dekat, Pak. Paling dekat. Ada enggak yang lebih besar dari rata-rata? Ada. Ada enggak yang lebih kecil? Ada. Berapa yang lebih besar dari rata-rata probabilitasnya? 50%. Baik. Ada enggak yang terletak antara 1 sigma ke kiri ke kanan? Ada. Ada enggak yang terletak di 5 sigma? Ada enggak 5 sigma? Tidak. Ya, ada enggak yang di sini minus 5 sigma? Nggak ada. Enggak ada. Kalau saudara batasi 3 sigma di sini, berapa persen variasi saudara akan terletak pada range 3 sigma itu? 3 sigma, kiri kanan. Baik, 99,73%. Baik, begitu. Nah, sehingga saudara tanya, apakah variasinya ini normal? Saudara kembalikan, kalau normal gini. Ya, berarti kalau enggak begini, gimana jawabannya? Kalau normal, begini. Kalau enggak begini, berarti apa? Tidak normal. Normal. Ya, tidak normal. Nah, sekarang, kalau rata-ratanya 0,10, saudara memberi batas di atas berapa? 0,19, di bawahnya 0,01 dengan batas 3 sigma. Kalau saudara dapat P dari sampel saudara yang besarnya 0,14, masih wajar atau tidak? Wajar. Masih wajar. Masih. Kenapa kok masih wajar? Confidence intervalnya mengatakan ini range-nya, baru saja kita bahas. Ini range-nya. Maka itu saya sering mengatakan statistik itu sebetulnya cuma membolak-balik melihat. Tapi sebenarnya konsepnya ya mirip sama satu dengan yang lain. Confidence interval saudara, ini confidence interval berapa ini Cahya? Ini confidence interval berapa yang saya gunakan? Dengan tingkat keyakinan berapa ini? Yang lain boleh jawab. 90% ya, Pak? Loh, lihat. Berapa? Lihat. Yang lain boleh jawab, silakan. Berapa confidence interval? Saya mengatakan saya yakin dengan tingkat keyakinan berapa bahwa proporsi daripada sampel saya akan terletak batas 0,19 sampai 0,01. Ini saya dengan tingkat keyakinan berapa ini? 99, sekian lah. Nah, dari mana? Baik, 99,73%. Dari mana kok tahu? 3 sigma. 3 sigma. Ini saya pakai 3 sigma. Ya, kalau begitu kalau jatuh di sini bagaimana? Jatuh di sini. Boleh di sini? Boleh? Masih normal. Di sini? Masih. Masih di sini, gitu kan? Pokoknya di mana saja selama dia dalam batas 0,01 sampai 0,19. Artinya, saudara bisa mengatakan proses ini sudah berubah kalau dia menunjukkan indikasi proses sudah keluar dari data yang berdistribusi normal. Ya. Nah, ini saya tunda sebentar, nanti saya kembali. Ya, mari kita lihat, kita bahas bagaimana saya mengatakan proses sudah berubah. Ini kalau saudara lihat di manajemen kualitas itu ini dibahas panjang dan lebar, dan nanti kita akan lihat kalau memang kita punya waktu. Nah, ini saya punya gambar. Kemudian titik-titik saya P tadi saya gambarkan di sini, gitu. Saya gambarkan P saya di sini. Itu yang dilihat apa, saudara? Selama titik saya ini masih menunjukkan data yang bervariasi normal, tidak menunjukkan indikator-indikator tertentu, tidak menunjukkan adanya anomali tertentu, saya masih menganggap proses seperti sedia kala. Bagaimana data yang menunjukkan anomali tertentu itu? Ya, misalnya kalau kalau gambarnya begini. Nah, ini apakah proses sudah berubah? Ada kemungkinan berubah. Tetapi mana gambarnya? Nah, ini saya cuma teka-teki saja, saudara.
Kalau begini, proses sudah berubah atau tidak? Saudara katakan, loh masih belum ada gambarnya. Jadi saya masih belum tahu. Kalau gambarnya itu ternyata begini. Gini gambarnya. Ini titik-titiknya. Ini menurut saudara proses sudah berubah atau belum? Wajar atau enggak data yang keluar dari distribusi normal tapi gambarnya begini? Wajar atau tidak? Ini jangan lupa ya, ini cuma saya balik saudara. Yang tadi yang dijawab Cahyani tadi begini, ini sekarang garisnya saya balik begini. Tapi ini ya sama. Wajar Pak, wajar. Wajar atau enggak seperti ini? Wajar. Wajar, yang lain? Tidak, Pak. Saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Tidak, baik, karena apa? Begini ya, saudara melihat, ini gambarnya gini, supaya jelas. Saya punya gambar begini, nah atau beginilah. Ini, wajar atau enggak? Tidak, Pak. Tidak, karena apa? Karena tidak berbentuk distribusi normal. Dari mana saudara tahu? Baik. Dari mana? Oh, karena terlalu banyak data yang di atas, yang ini ya Pak, yang di atasnya itu. Semestinya bagaimana? Mana yang lebih banyak datanya di atas atau di bawah? Harusnya sama nggak sih Pak? Kok tahu? Nah, kok tahu saudara? Probabilitasnya kan 50%, 50%. Oh itu cuma kembali ke situ. Makanya orang bilang back to basic, kembali lagi ke situ. Baik, kalau begitu, kalau lebih banyak di atas ini tidak wajar. Kalau gini wajar atau enggak? Gini. Kemudian gini, wajar atau enggak? Tidak. Enggak wajar. juga. Ya wajar. Kalau gini wajar atau enggak? Wajar atau tidak? Masih. Wajar, kalau saya katakan tidak wajar karena apa? Siapa punya jawaban? Kembalikan ke distribusi normal. Wajar enggak dapat data yang berdistribusi normal menunjukkan pola seperti ini? Wajar enggak? Nah, saya katakan ini tidak wajar. Apa jawabannya? Siapa mencoba? Tidak random mungkin Pak. Tidak Harusnya padat ke tengah random, mungkin, Pak. ini karena segaris ini apa ya? Baik, saya tidak random. Ini misalnya saya ubah ginilah sedikit supaya kelihatan agak random. Jangan membentuk garis gitu, boleh. Wajar atau tidak wajar? Ini, ini data begini wajar atau tidak wajar? Tidak wajar, Pak. Karena Standar deviasinya kelewatan ya. maksudnya bagaimana? Apa ya? Melewati batas standar deviasi. Ini belum batas atas batas bawah belum dilewati. Mungkin semestinya yang lebih padat yang di dekat dengan rata-rata, Pak. Baik, nah, baik. Kok tahu saudara? Peluangnya lebih besar. Dari mana saudara tahu? Daerah grafiknya, Pak. Nah, mestinya apa? Kalau ini saya bagi 3 gini ya. Kira-kira 3 ini saya bagi apa ini? 1, 2, 3 ini bagi apa ini? Edgar, saya bagi apa ini? Saya bagi 3 ini maksudnya bagi apa? 3 apa kira-kira? 3 sigma. Baik, iya dengan sendirinya mau apa lagi? Iya, Mau Pak. dibagi apa lagi? Masa 30, 60? Ya 3 sigma. Ini 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Yang paling banyak itu di mana? Data yang paling banyak? Yang di dekat sih antara mian sama 1 sigma, Pak. Baik, berapa banyaknya datanya? Tadi sudah dijawab tadi. Berapa data yang ada di sini? Berapa? 68,2%. Dari 100 ada berapa nih? Hai, sehingga kalau saya kalau perlu nanti saya buatkan soal ini untuk UAS ada. Ya, saya kasih soal misalnya ada soal sebanyak 38 data, gitu ya. Gambarkan ke data ini kalau bervariasi normal bagaimana? Gimana? 38 data. Yang di atas berapa idealnya? Idealnya berapa di atas? 19. Ya, berapa? 19. 19. Yang di bawah berapa? 19 juga. Kemudian gambarnya bagaimana? 19 sembarang. Gimana menggambarkan bahwa ini keluar dari distribusi normal, idealnya bagaimana? Ini dibagi 1 sigma, 2 sigma. Kemudian yang 1 sigma berapa banyaknya? RC, 1 sigmanya berapa RC? Yang 38 itu ya Pak? Oh enggak, jumlah datanya keseluruhan 38. Yang terletak di 1 sigma berapa? Berapa? 19. Dari mana? Oh enggak, yang 19 kan yang di atas rata-rata. Iya. Yang terletak di antara 1 sigma itu, yang terletak di sini 1 sigma. Berapa banyaknya data saya? Saya cuma balik-balik soal itu aja, baru saja saudara jawab. 24 itu, Pak. Berapa?
Kisaran 24 lah. Iya berapa? Dari mana itu? Dari mana? 68,26%. Baik, 68,26% dikali ini. Itu sudah gambarkan. Jadi yang paling banyak mestinya yang di mana? Yang di baik. Sekarang ya, kalau saya punya data begini. Ini dari 100 data saya, 100 ya. Kemudian ini saya bagi 1 sigma. Begitu saudara melihat apakah proses sudah berubah atau tidak. Ya. Kemudian saya tarik titiknya. Nah, ini karena titiknya banyak yang di tengah. Ini titiknya saya masukkan di tengah. Ini titiknya di tengah banyak gitu ya. Titik-titik di tengah. Kemudian ini juga ada yang di atas, ini ada yang di bawah. Kemudian titik yang paling banyak di tengah. Normal atau tidak normal? Ini batasnya 3 sigma. Normal atau tidak normal? Masih normal. Masih normal. Kalau saya katakan tidak, karena apa? Kembalikan ke yang tadi, mestinya saudara bisa simpel. Kalau saya katakan tidak, ini tidak normal ini. Karena apa? Ini Bayu Caraka ini siapa ya? Siapa Bayu Caraka ini? Maaf Pak, saya lupa ganti nama. Abi itu, Abi Surya. Baik, Mas Ayu ada Mas Ayu. Ada, Pak. Apa yang salah di sini Mas Ayu? Batasnya tak, Pak? Kenapa? Batasnya 3 sigma, sudah ditentukan batas 3 sigma, kemudian saya gambar, kemudian ini ada titik-titik begini, ini saya batasi 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, kemudian saya gambar yang paling banyak di sini, kemudian di sini ada, di atas juga ada. Nah kalau saya katakan ini tidak wajar, apanya yang tidak wajar? Yosef ada Yosef. Ada Pak. Apanya yang tidak wajar Yosef? Yang lain, boleh yang lain. Saudara mana yang tidak wajar? Terlalu padat di atas mungkin Pak. Apanya? Terlalu padat di atas variasinya. Yang mana? Yang mana? Ini paling bawah paling banyak loh. Yang di sini paling banyak. Yang di atas tuh yang paling banyak Pak. Yang ini. Ini bukan titik, ini Pak, garis, ini garis. Oh. Oke. Nanti saya hapus ya, Ini mungkin saya membuat saudara tidak jelas. Saya jelaskan sebentar. Ini kok pakai macet ini. Nah ini kemudian saya bagi 1, 2, 3 sigma. Ini 1, ini 2, 3 sigma. Kemudian ini titik-titiknya gini. Ini misalnya begini. Ini sudah saya gambarkan lah. Ya, kira-kira begini. Ini saudara dapat gambar gini. Kemudian di sini juga ada. Ini di sini ada paling banyak. Di sini ada. Kemudian di sini ada. Di sini ada. Ini wajar atau tidak wajar kalau saudara punya gambar begini? Itu pertanyaannya. Silakan. Siapa mencoba-coba saja saudara. Tidak jadi masalah, coba saja. Apa yang indikator apa yang saudara temukan sehingga saudara bisa mengatakan, loh ini tidak wajar kalau begini. Yang mana ya? Seperti tadi. Atau mungkin ya Pak, deviasi yang kedua sama satunya mirip itu Pak. Oh jangan, kalau mirip saya tambah. Saya tambah ini gini, boleh. Ini kebetulan aja ini Rafif. Saya tambah supaya tidak sama. Apa yang salah? Ada yang Ginting punya jawaban Ginting? Nah, saudara perhatikan kalau ini batas 3 sigma ya. Batas 3 sigma. Ini saya ambil begini 3 sigma. Ini yang terletak gini. Nah, makanya saya minta saudara pada kuliah awal untuk menghafalkan 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Memudahkan saudara. Dari 100 titik itu berapa yang ada di sini? Dari 100. 0,27%. Ya jadi 100 berapa? Kalau dari 100 ada berapa titik di sini? 3 lah. 2 ya, 3 titik lah.
Jadi kalau saudara punya dari ini 95% kira-kira ada 2 titik di sini atau 3, ada 2 di sini. Jadi di atas 2 sigma ini dari 100 cuma ada 2 titik. Nah ini dari 30 titik sudah ada 3 titik di atas, di batas antara 2 sigma sampai 3 sigma. Nah ini tidak wajar, terlalu banyak yang ada di sini. Kalau dia keluar dari distribusi normal, mestinya misalnya dari 30 titik itu ya cuman ada, ya saudara 2% dari 30 titik malah tidak sampai 1 yang keluar di sini. Tidak sampai 1. Sehingga kalau ini 30 titik, ada 3 titik di atas begini pada daerah 2 sigma, antara 2 sigma dan 3 sigma, ada yang tidak wajar. Paham saudara? Sehingga kewajaran itu kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini. Kalau mengikuti ini, berarti dia wajar. Perubahan itu adalah perubahan karena sampling error. Ketika tidak mengikuti ini, maka berarti ada suatu penyebab. Itu yang dicari. Di dalam manajemen kualitas itu yang dicari. Apakah perubahan yang terjadi adalah perubahan yang wajar saja karena sampling error, ataukah perubahannya itu memang karena treatment, karena memang ada perlakuan yang berubah. Ya, baik, ada yang ditanyakan, silakan. Berarti kalau kasusnya seperti itu, di mana mu-nya mungkin diperkirakan sama, tapi mungkin ada perubahan standar deviasi gitu. Bisa saja perubahannya, tetapi kali ini yang kita cek soal itu tadi kan karena cuma proporsi. Tetapi kalau saudara ingin melihat perubahan standar deviasi, checkingnya menggunakan Chi-square itu seperti kuliah kita yang lalu. Saudara cek dengan Chi-square. Apakah prosesnya sudah berubah gitu ya. Tetapi kalau SOG-nya proporsi, saudara melihatnya atau X-bar, saudara menggunakan distribusi harga rata-rata. Baik, ada yang ditanyakan lain, silakan. Nah, kembali lagi, kalau saya punya data begini, ini ada titik-titik banyak ya, banyak titiknya begitu, kemudian ada titik di luar begini, ini wajar atau tidak wajar? Batas 3 sigma. Tidak wajar. Wajar. Ada titik mendekati batas atas ini, mendekati 1 titik. Dari 100 ada 1. Saudara masih menganggapnya wajar atau tidak wajar? Dari 100 ada 1. Wajar. Kalau ada 2 titik berurutan. Sudah mulai saudara sudah mulai khawatir. Kalau ada 3 titik berurutan, oh saudara sudah sangat khawatir. Ya, panik, sudah sangat khawatir. Nah, paniknya dalam artian apa? Dalam artian proses ini sudah berubah. Kenapa kok bisa dapat 3 titik di sini? Ya, dan semua itu berdasarkan distribusi normal. Ya, saya lihat lagi. Kalau gini, saudara, titiknya itu gini. Nah, nanti sebentar, gini, kemudian gini. Wajar atau tidak wajar? Tidak itu. Tidaknya karena apa? Tidak distribusi normal terus. Dari mana saudara tahu kalau ini tidak berdistribusi normal? Checkingnya yang mana? Di atas dan di bawah sama, oke, cocok kan? Di atas dan di bawah sama. Yang mendekati harga rata-rata sama jumlahnya, kan gitu. Tetapi saya cek di mana? Saudara cek di mana kalau ini tidak normal dapat begini? Karena apa? Sigma ya Pak, harusnya kan makin menuju 3 sigma kan harusnya makin dikit. Ya ini ada di sini misalnya ada. Tadi ini kan begini ya, tapi dia mungkin begini. Ya kadang-kadang muncul di sini gitu. Bisa saya buat gitu. Ini kadang-kadang muncul di sini ada. Di 3 sigma mendekati ini ada. Tapi begini, ini di atas semua kalau saya gabungkan ini semua di atas. Nah, gini, ini kalau saya gambarkan terus gini. Nah, ini enggak betulnya di mana? Terhadap data misalkan percobaan keberapa itu tidak balance gitu. Dia ini seperti yang kita bahas ini yang masih belum selesai ini. Saudara kan mendeteksi perubahan. Jadi harga rata-rata itu tiba-tiba turun bawah dari atas turun. Nanti di industri sering dialami begini. Jadi tidak menutup kemungkinan ini terjadi karena ada penyebab tertentu. Misalnya saja katakanlah di industri yang menggunakan pahat, yang menggunakan pisau. Jadi ketika pisaunya mulai tumpul, kemudian terjadi perubahan begini. Nah, gimana saya bisa mengatakan bahwa ini tidak wajar? Ya, coba kita lihat begini. Kembali lagi, basicnya selalu begitu. Berapa kemungkinan dapat 1 titik di atas harga rata-rata? Berapa kemungkinan?
ketika saya mengambil sampel dan saya memperoleh statistik yang harganya di atas rata-rata. Proporsi tadi 0,10 saya ambil dan dapat proporsi yang lebih besar dari 10. Berapa kemungkinannya? 50%. Berapa? 50%. 50%. Baik ya. Setengah. Jadi setengah ini apa? Kemungkinan mendapatkan data di atas harga rata-rata. Baik. Farhan, paham Farhan? Masih mengikuti Farhan? Masih, Pak. Ya. Berapa kemungkinan saya dapat titik di bawah harga rata-rata? Setengah, Pak. Nah, berapa kemungkinan saya dapat 2 titik secara berurutan di atas harga rata-rata? 1/4. Baik. Berapa kemungkinan saya dapat 3 titik secara berurutan di atas harga rata-rata? 1/8, Pak. Nah, terus begitu. Sehingga saudara punya setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, gitu ya. Kalau 1 kali berapa? 1 kali setengah, gitu ya. Kalau 2 berapa? 1/4. Lalu 1/8, gitu ya. 16, 32, 64, 128, 256, 512. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemungkinannya itu 1/512 bahwa saudara bisa dapatkan titik secara random di atas harga rata-rata sebanyak ini 8 kali misalnya, itu kemungkinan 1/512. Artinya kecil atau besar itu? Sangat kecil. 1/512 itu kecil atau besar? Sangat kecil kan, relatif kecil saudara. Berapa persen ini? 1 dibagi 512. Ya, sangat kecil. Kalau saya bagi 512, ini kalau saya kalikan 100, 0,1%, 0,2%, tidak sampai 1%, sangat kecil. Nah, kalau begitu apa? Kalau ini sangat kecil, berarti ini itu ada penyebabnya. Begitu saudara. Saya kira saya pernah memberi contoh saudara. Kalau kemungkinan terjadinya sesuatu itu sangat kecil, namun dia terjadi, berarti itu ada faktor luar yang bekerja. Paham saudara? Oh. Paham ya? Kalau kemungkinan suatu fenomena terjadi itu sangat kecil, ya, maka faktor yang terjadi itu bukan karena kebetulan, tetapi ada faktor luar. Paham saudara itu? Izin tanya, Pak. Silakan. Yang dimaksud sangat kecil apakah sudah plot 1/512 atau mungkin ada 1/25? Oh, ya saudara, ketelitian saudara ingin berapa? Oke. Kalau saudara masih menganggap ini saya masih belum yakin, ya boleh, tingkatkan lagi. Berarti 1024, baru saudara anggap kecil. Kalau saudara masih belum yakin, 2048. Terus begitu. Kalau saudara masih belum yakin, teruskan saja, 4096, dan seterusnya gitu. Tergantung saudara keberanian. Keberanian mengatakan apa? Mengatakan bahwa proses ini tidak wajar, padahal masih wajar. Ya, itu konsekuensi. Seperti kuliah kita pada beberapa hari yang lalu. Ya. Maka itu saudara, kemungkinan sebuah protein gitu ya, ini sains. Kemungkinan sebuah protein ini terbentuk secara kebetulan. Nah, karena orang-orang evolusi ini kan mengatakan ya semua itu terbentuk secara kebetulan. Tapi ini sudah dihitung saudara, berapa kemungkinan protein sederhana terjadi karena kebetulan. Itu 1/10 pangkat 164. Bayangkan saudara, ini sains ini, bukan ini sains. 1/10 pangkat 164 kemungkinan protein sederhana terjadi karena kebetulan. Nah, tetapi orang-orang evolusi itu masih mengatakan ini mungkin. Setelah melihat bilangan ini loh saudara. Saudara kalau melihat bilangan begini hati-hati ya. Karena kalau 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat 6 itu berapa kali saudara? 2 kali kan? Betul? Betul? Oh, hati-hati saudara.
Jangan terpengaruh, saudara. 10 pangkat 3 berubah menjadi 10 pangkat 6 ini berubah berapa kali? 2 kali ya? 1000. 1000 kali. Jadi hati-hati dengan 164 ini. Bukan ini 160, ini 3 jadi 6, ini bukan 2 kali. 3 jadi 6 ini 1000 kali. Saudara bisa bayangkan ini, kemungkinan protein di dalam sel misalnya, pembentukan sel, protein dari sel-sel itu terjadi secara kebetulan itu segini. Artinya apa? Artinya bukan kebetulan. Ini ada faktor dari luar yang bekerja. Nah, tetapi orang evolusi biasanya setelah melihat ini pun ya masih tidak mau. Orang kalau tidak mau itu tidak mau. Dikasih apa saja tidak mau. Ya tetap tidak mau. Ya, saya beri contoh. Saya kira pernah ini saya beri contoh. Saya punya kelereng merah, kemudian kelereng putih. Ya, kemudian saya letakkan di dalam kantong saya. Kemudian saya keluarkan satu. Kemudian saya tanya saudara, apa kelereng ini? Kemudian saudara bilang merah, ya, dan betul. Berapa kemungkinan saudara mengatakan merah dan betul? Setengah ya. Yang lain masih mengikuti ini. Harvin masih mengikuti Harvin. Masih, Pak. Lutfi masih mengikuti Lutfi Zulfa. Masih, Pak. Masih ya. Berapa kemungkinan dapat merah setengah? Kemudian saya masukkan kantong lagi. Saya tanya lagi. Kemudian saya tanya apa kelerengnya? Kemudian dia bilang putih dan betul. Berapa kemungkinan dia betul 2 kali ini, saudara? Yang pertama betul dan yang kedua betul. Berapa kemungkinannya? Seperempat ya. Berapa kemungkinan dia betul misalnya 10 kali? Saya hitung ya, setengah pangkat 10 ya. Saya punya kalkulator di sini. Per 1000 Pak. Berapa? Ya, baik, setengah pangkat 1024 yang tadi, saudara ya. Jadi 0,0009 ya. 0,00. Anggaplah hitungannya ini betul, saudara. 0,00. Jadi kemungkinan bahwa ini katakanlah si A yang saya tanya itu bisa menerka dengan betul sampai 9 kali secara kebetulan itu 0,00. Ini kan sangat kecil, saudara. Bayangkan, saudara, 9 dari 10.000 kali. Tetapi ternyata dia betul. Nah, saya bisa menyimpulkan apa? Dia menyimpulkan bahwa si A ini memang punya kemampuan supra. Begitu orang untuk mengetes. Karena 1 kali 2 kali bisa betul. Saya kira saya pernah cerita saudara tentang orang yang bertaruh itu ya. Pernah kan? Pernah atau belum? Yang mana? Orang bertaruh dan betul terus itu loh. Pernah? Belum ya, Pak. Belum, Pak, sepertinya yang bertarung. Nanti ya saya beri contoh nanti saudara sampaikan kalau memang saya sudah pernah melihat itu. Ini tadi saya katakan apa? Kalau kemungkinannya kecil, itu berarti ada faktor dari luar. Nah, tapi ada contoh-contoh tertentu saudara yang saya kira cukup menarik ini. Ada 10.000 orang gitu ya. 10.000 orang. Kemudian saya beri surat, saya bagi 2. Sudah pernah ini bagi 2? Seingatnya saya pernah, saudara. Belum. Belum ya. Saya bagi 5.000. Kemudian ada pertandingan sepak bola antara tim A dan tim B. Nah, ini anggap saja supaya tidak terlalu rumit, anggap saja kejadiannya ini cuma menang salah satu, tidak ada draw. A menang atau B menang, ya supaya gampang. Kemudian untuk yang 5.000 orang itu saya kirimi surat. Saya adalah seorang cenayang, saudara. Psychic, saya bilang A yang menang. Yang 5.000 orang, saya katakan B yang menang. Pernah atau tidak ini saya ceritanya? Belum, Pak, belum. Ya, baik. Sehingga 5.000 orang saya katakan nanti A yang menang. Ya, kemudian untuk yang 5.000 orang lagi, saya katakan B yang menang. Tapi mereka satu dengan yang lainnya diasumsikan tidak saling kenal. Baik. Paham, saudara? Paham ya. Kemudian ini bertanding. Ada yang menang nggak nanti? Pasti ya. Anggap saja tidak ada draw. Ternyata A yang menang. Bagaimana kelompok yang saya katakan A menang? Percaya dengan saya atau tidak? Percaya 100%. Percaya ya, karena ternyata tebakan saya, prediksi saya betul. Yang ini percaya atau enggak yang B? Tidak. Tidak, karena salah.
Jadi B ini sudah hilang, nggak percaya lagi dengan saya. Ya, kemudian yang 5.000 ini, saudara lihat ini menarik, saudara. Saya ingat saya sudah cerita. 5.000 ini saya bagi 2 lagi. 2.500. Ya, saudara tahu ini nanti kemana ini. Ini 2.500. Baik. Kemudian pertandingan sepak bola lagi. Kemudian apa? Saya mengatakan bahwa nanti, ini saya bilang A yang menang. Bisa saya ubah. Ini saya bilang B yang menang. Ternyata yang menang B. Ya, yang menang B. Berarti ini tidak percaya kepada saya lagi. Yang 2.500 ini percaya enggak? Masih percaya. Prediksi saya sudah berapa kali betul terhadap 2.500 orang? Berapa kali betul di sini ya? 2, Pak. Betul, di sini betul. Ya, ini saya ubah lagi. Saudara bisa melihat ini mau kemana ini nanti? 1.250. Nah, saya langsung saja ini 1.250. Ada yang tidak lagi percaya karena tebakan saya salah. Ada yang masih percaya saya. Sebanyak berapa? 1.250 orang. Ini katakanlah saya bagi 2 lagi. 600 di sini supaya mudah. 600 di sini supaya mudah. Ada yang betul lagi yang ini saya bagi lagi. Ini 300. Sehingga nanti pada akhirnya akan ada mungkin 20 orang ya atau 30 orang yang tebakan saya sudah betul sampai 10 kali. Paham saudara? Padahal cuma karena kebetulan saja. Bisa menangkap saudara ini? Paham. Ya. Sehingga waduh, kemudian dia ditanya, gimana Anda? Waduh, nah kemudian yang terakhirnya ini yang berbahaya saudara. Kemudian 20 orang ini yang sudah saya yakinkan sebanyak 10 kali ini, saya minta dia bertaruh. Kamu bertaruh pada A. Padahal A ini pasti kalah, saudara. Saya bilang saya. Sementara saya yang memberi informasi mereka bertaruh pada B. Sehingga mereka pasti kalah. Karena A ini saya tahu pasti kalah. Dan mereka ini pasti percaya, saudara. Dengan apa namanya? Dengan informasi dari saya. Karena saya sudah betul menebak itu sebanyak sekian kali. Tetapi betulnya itu cuma karena permainan ini saja. Ya. Ini dengan asumsi ini tidak saling tahu. Karena kalau saling tahu dia bilang, wah dia menebak saya salah itu. Baik. Nah sehingga kemungkinan, paham saudara ini cerita ini ya? Saya kira Masih, ini Pak. Paham, Pak. cukup menarik ini dalam bidang statistik, cukup menarik ini. Ya baik, cukup menarik ini saudara. Artinya jangan heran kalau ada orang betul 3 kali. Bisa saja cuma diatur. Ya, sehingga kalau ada orang mengatakan kepada saudara, wah saya ini apa namanya ahli memprediksi sesuatu. Kalau tidak percaya tanyakan itu. Orang itu sudah saya prediksi berapa kali dia betul. Ya dia berusaha bermain begini. Jadi jangan mudah percaya seperti itu. Karena bisa saja yang dia lakukan itu cuma kebetulan saja. Tetapi sisi yang lain adalah kalau tidak ada faktor seperti ini dan ternyata faktor terjadinya sesuatu karena kebetulan itu sangat kecil, maka kita mengatakan ini bukan kebetulan. Ini ada faktor luar yang bekerja. Sehingga seperti tadi kalau saudara punya begini, tiba-tiba ada 8 titik di atas. Ini yang ditanyakan Rafif. Mau berapa ini saudara? 8 atau masih tidak yakin? Mau 10 ya pilihan saudara. Tetapi konsekuensinya adalah kalau 8 saudara masih tidak yakin dan ternyata prosesnya sudah berubah, saudara akan kehilangan informasi. Saudara terlalu lama menunggu. Ya, jadi katakanlah kalau ada cewek senyum saudara 4 kali gitu misalnya, sudah saudara lamar atau tidak? Saudara bilang saya tidak yakin Pak, sampai kalau dia senyum saya 10 kali nanti diambil orang. Paham saudara? Paham Pak. Paham, ya diambil orang karena saudara terlambat mengambil keputusan itu. Nah, dan sebaliknya, baru senyum 3 kali ya 4 kali saudara sudah saudara lamar, padahal dia itu ya memang murah senyum. Nah itu konsekuensinya. Dan selalu begitu, selalu apapun selalu begitu. Mesti ada 2 arah, tarik menarik begitu, selalu begitu. Nggak akan ada pilihan ke satu arah itu tidak ada, mesti 2 arah. Bahkan bisa lebih. Jadi saudara memang di dalam hidup ini salah satunya adalah menentukan pilihan. Itu yang paling, maka itu ada gambar begini saudara, ada gambar jalan begini. Ada seorang penyair Amerika yang sangat terkenal saudara. Kemudian ada kata-katanya begini, two roads, ini jalan ini diverge in a wood. Ada 2 jalan bercabang. And I took the one less traveled by. Kemudian saya ambil yang tidak banyak dilalui orang. Ini jalan kehidupan maksudnya. Dan ini perhatikan untuk hidup saudara ya, perhatikan.
Di dalam kehidupan ini kan ada jalan bersimpang jalan gini ya. Selalu setiap saat. Sekarang pun saudara berada di simpang jalan. Saudara bisa tutup Zoom saudara dan tidak ikut kuliah. Saudara itu hak saudara, pilihan saudara. Tetapi hati-hati ketika saudara berada di simpang jalan, pikirkan baik-baik. Karena sekali saudara masuk jalan ke sini, saudara pindah ke jalur yang berbeda ya. Mestinya saudara gini, belokannya ini cuma sedikit, energinya di sini cuma kecil saudara. Tapi konsekuensinya nanti jauh. Ya, ada teman nggak tahu menawari saudara obat-obatan terlarang, misalnya, nggak apa-apa kayak nyoba-nyoba, selangkah kecil itu saudara. Tetapi itu deadly move, itu langkah yang mematikan. Sekali saudara masuk di sini, belum tentu saudara bisa kembali di sini, belum tentu. Bahkan yang tidak semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maka itu hati-hati. Setiap di simpang jalan, saudara harus berpikir dengan cerdas. Bahkan kadang-kadang mengambil jalan yang tidak populer, mengambil jalan yang tidak menarik, mengambil jalan yang banyak kesulitannya, mengambil jalan yang berduri. Ya, ini jalannya enak, jalannya indah. Tetapi yang menunggu saudara di sini, ya, ini road to hell misalnya gitu. Ini jalan menuju neraka ini. Ke sini enak, bagus saudara. Pandangannya di sini luar bagus, lebih bagus dari yang ini. Ini jalan berliku-liku, berduri. Tetapi ini yang menuju surga. Misalnya begitu perumpamannya. Jangan takut mengambil jalan ini. Di dalam kehidupan ini ada pekerjaan. Ini pekerjaan cepat kaya, saudara. Ya, kerja 1 tahun, 2 tahun. Tapi maling semua isinya di sini. Isinya saudara jangan ini. Pekerjaan ini gajinya tidak terlalu besar, saudara. Ya, sedikit-sedikit. Tetapi penuh dengan kejujuran. Tidak ada korupsi. Tidak ada makan hak orang lain. Jangan takut, saudara, mengambil arah ini. Jangan merasa, wah saya kalau mengambil arah ini Pak nanti hidup saya sulit. Ya, jangan pernah takut. Dan jangan pernah percaya kepada slogan yang ada di luar itu. Yang sering mengatakan, kamu kalau mengambil jalan yang benar ini hidupmu sulit. Kan ada itu saudara. Cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Yang begitu. Jangan pernah saudara dengar slogan. Itu slogan syaitoni dan seringkali slogan orang bodoh. Seringkali slogannya orang bodoh, karena slogan orang pintar tidak begitu, saudara. Karena kalau orang pintar itu ya, itu tidak lihat di sini, saudara. Tidak lihat cuma di sini, tapi lihat dia di sini. Di jauh ini dipikirkan, dan dia mau mengorbankan yang di sini untuk sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih berharga di atas. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Ya, baik. Jadi seperti tadi, saudara mendeteksi seperti tadi saya ulang lagi. Titiknya ngumpul di tengah, lebih banyak di tengah. Jangan ada titik pada 1 sigma, terutama 3 sigma yang di atas. Titik tidak boleh keluar, tidak boleh ada siklus begini, saudara. Ya, walaupun ini terjadi, tetapi ini harus dilihat penyebabnya ada atau tidak. Jangan ada shift, pindah dari sini tiba-tiba pindah ke sini. Nah ini yang luar biasa karena di industri tidak diketahui, saudara. Sudah jelas pindah ke sini tuh ya orangnya malah senang karena dianggap ini proporsinya turun, berarti produksinya semakin bagus. Cacatnya semakin sedikit, memang dari data begitu. Tetapi kalau tadi datanya di sini tiba-tiba pindah di sini, artinya proses sudah berubah. Saudara mesti ganti petanya, bukan peta yang ini, karena proses saudara sudah berubah. Nah pada contoh ini berusaha berubah ke arah yang lebih baik, karena proporsi cacatnya semakin kecil ke bawah ini. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Nah ini saya kembali ke yang tadi sharingnya, saya kembalikan ke contoh yang tadi. Baik, ada yang ditanyakan. Ya, berapa kemungkinan saya mendeteksi perubahan ini? Yang ke bawah juga begitu, saudara. Tinggal berapa yang keluar dari 0,01 itu. Nah, berapa kemungkinan saya mendeteksi perubahan? Adalah 0, jadi begitu terjadi, kemudian saudara bisa mendeteksi. Hari ini terjadi, kemudian saudara mendeteksi. Berapa kemungkinannya? 0,0158. Siapa bisa memberi pernyataan verbal? Maksudnya apa ini, saudara? 0,0158 ini. Atau saya anggap ini 1 dari 100 lah. Maksudnya apa? Gimana pernyataan verbalnya? 1 dari 100 apa? Kalau terjadi 100 apa, saya dapat 1 apa? Irham Nadil ada? Ada, Pak. Irham, coba Irham. Ini berapa probabilitasnya, Irham? Berapa probabilitasnya mendeteksi perubahan?
0,0158. Kalau ini saya sederhanakan kan 1/100 ya. Oh, iya Pak. Ya, 1/100 lah saya sederhanakan. Apa artinya? 1/100 apa? 1 apa? 100 apa? Dalam 100 kali percobaan, Percobaan apa? mendeteksi perubahan. Yang lebih spesifik untuk soal ini 100 kali apa? Coba. Ini prosesnya sama ya, prosesnya ini adalah proses yang sama dan saudara bekerja setiap hari, kemudian terjadi perubahan dan kemungkinan saudara mendeteksi perubahan. Kemungkinannya adalah 1/100 dari 100 apa, 1 apa. Yang lain, Kafka ada Kafka. Ada Pak. Kafka silakan Kafka. Mungkin dari 100 kali Terjadinya apa? cacat. Bukan yang dideteksi cacatnya, saya nggak melihat, malah itu di tesnya sana saya mendeteksi saja. Di sini hanya proporsinya, proporsi. 100 kali ini loh. 100 kali terjadi apa? Pengamatan tuh terjadi. Ya tetapi ini loh spesifik ini. Yang lain 100 kali terjadi apa? Iip ada Iip. Ada Pak. Coba Iip. Dari 100 kali percobaan. Apa percobaan apa? Terjadi apa? 100 kali terjadi ini loh. Konteksnya ini. Perspektif ini. Konsep. 100 kali apa? Yohana ada Yohana. Proporsi. Iya, Pak. 100 kali apa Yohana? Ini tadi ada. Apa ini? Kemungkinan mendeteksi perubahan kan gitu ya. 1 dari 100. Kemudian saya tanya dari 100 apa, 1 apa. Itu pengertiannya mesti tahu itu. Karena kalau enggak ya, kalau hitungan ini, menghitung begini ini sulit atau mudah saudara? Menghitung begini ini sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Menghitung gini nih, masukkan rumus terus dikasih angka terus dihitung pakai kalkulator itu sulit atau mudah? Mudah Pak. Mudah, bukan level saudara untuk menghitung begini. Ini anak SD saja bisa hitung gitu. Tetapi untuk mengerti ini loh, untuk mengerti ini apa ini. Dari sampel 100 ada 1 unit. Tapi bukan itu. Bukan itu, karena proporsinya ini. Dari 100 misalnya saudara ambil proporsinya ini ada 12, ada 19 yang cacat, ada 14 itu tadi. Tapi ini loh, ini proporsi apa ini? Mendeteksi perubahan. Bisa enggak terjadi perubahan? Nah, pertanyaannya, bisa enggak terjadi perubahan? Bisa. Bisa. Lalu ini maksudnya apa? Kalau terjadi perubahan sebanyak berapa kali? Terjadi perubahan itu perubahan apa dulu? Perubahan apa? Terjadi perubahan itu perubahan apa? Objek yang cacat itu. Oh bukan, di soal ini loh. Soal Perubahan distribusinya. Bukan distribusinya tadi sudah saya tanyakan. Perubahan apa? Proses. Topi Pak. Bukan, perubahan apa ini loh? Namanya tadi proporsi. Yang berubah ini proporsinya. Distribusinya tetap normal tadi saya tanyakan. Pengambilan sampelnya sama atau tidak sama? Cara ngetesnya sama atau tidak sama? Sama. Sama, semuanya sama. Terjadi perubahan proporsi. Nah, saudara bisa enggak mendeteksi perubahan proporsi itu? Saudara hitung, ini loh daerah yang seblok ini. Karena kalau masih di dalam saya tidak melihat, karena saya masih tetap menduga ini yang dulu. Jatuh di sini, jatuh di sini, jatuh di sini, itu saya masih menduga yang dari proporsi yang sama ini. Nah, kalau jatuh di luar atau mungkin di bawah. Ini jatuh di luar karena ya ini naik. Jatuh di luar, saya mungkin mulai melihat. Nah, saya hitung berapa proporsinya 1/100. Artinya dari 100 kali terjadi perubahan. Sudah berubah. Tetapi saya tidak bisa lihat perubahan itu. Nah, dari 100 kali, saya hanya bisa melihat 1 kali kemungkinan. Kalau begitu lebih sering atau lebih jarang saya menangkap perubahan? Jarang. Jarang. Jadi ini sudah berubah tapi saya tidak tahu.
Nah, kemudian timbul sekarang pertanyaan, saudara ingin menangkap perubahan itu lebih sering atau lebih jarang? Idenya, ini perubahan di industri. Saudara harus mau kalau ada perubahan di proses saudara, sehingga proporsinya itu berubah, itu saudara ingin ketahui secepat mungkin atau biar saja? Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Kalau gitu apa yang saudara lakukan dengan melihat konsep seperti ini? Saudara ingin probabilitasnya ini tuh besar atau kecil? Besar. Besar. Ya, paham, yang lain paham. Saudara ingin mendeteksi perubahan ini besar, itu yang saudara inginkan. Nah, timbul pertanyaan, gimana supaya yang saya blok ini besar? Rumusnya cuma ini, tidak ada lagi, saudara. Rumusnya cuma ini, saudara hanya berkutat di sini saja. Gimana ini supaya ini yang saya blok ini, marun ini menjadi besar, ini gimana caranya? Saudara lihat di gambar ini. Gimana dia dibesarkan Pak? Mungkin Pak. Apanya? Proporsinya. Apanya yang dibesarkan? P-nya Pak. Oh, saudara kan tidak suka, ini berubahnya tidak senang saya. Jadi P saya 0,10 ini saya ingin dia tetap, jangan berubah. Kalaupun berubah saya ingin dia lebih kecil. Dan perubahan itu harus saya deteksi. Kalau saudara lihat gambar ini, P saya masih tetap P ini. Gimana supaya saya bisa mendeteksi perubahan ini dengan probabilitas lebih besar? Artinya, saya memperbesar daerah yang saya blok ini. Ini di garis gambar ini diapakan? Saudara lihat nggak? Apanya? Z-nya mungkin. Baik, Z-nya diapakan? Diperkecil. Baik, ini berapa Z-nya ini di sini? Z alfa per 2 ya. Berapa Z alfa per 2-nya? Contoh soal ini. 2,15. Bukan ini, saudara. Ini kan hitungan di ini loh. Ini loh gambar ini. Ini kan hitungan saya untuk menghitung berapa probabilitas. Ini batas 0,19 ini. Ini kan saya menggunakan Z alfa per 2 tertentu. Berapa besarnya Z alfa per 2-nya? Oh, itu yang 3 itu. Nah, kalau saya ingin yang saya blok ini lebih besar, saya apakan 3 ini? Kecil. Dikecilkan jadi berapa? Terserah saudara. Saya kecilkan jadi 2 sigma. Kalau saya kecilkan jadi 2 sigma, kemungkinan mendeteksi perubahannya berapa? Kan tambah ini sekarang saudara. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lu kok lebih kecil? Ikut loh, yang merah ikut loh, yang merah. Oh iya Pak. Ya, Pak. Yang merah ikut, sekarang tambah dengan ini. Paham saudara? Paham Pak. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Saya kira saudara, saya tidak yakin kalau saudara mengerti dengan baik. Maka itu tanyakan kalau saudara tidak mengerti. Ini tadi batasnya saya tentukan berapa? 3 sigma kan? Iya Pak. Kemudian saya dapat yang saya blok. Ini kemungkinannya. Kalau saya ingin memperbesar, apa yang saya lakukan? Kalau ingin saya besarkan, Memperkecil sigma alfa per saya memperkecil Z alfa per 2-nya ini. Ya, salah satunya. Nanti saya tanya salah yang lain. Salah satunya. Sudah saudara kecilkan gini? Setuju saudara dengan saya ini kita kecilkan supaya mendeteksi perubahan ini menjadi lebih besar sehingga sistem inspeksi saudara ini lebih tanggap. Begitu berubah, dia sudah bisa menemukan. Setuju saudara? Kemudian pertanyaan saya, apa konsekuensinya kalau saudara kecilkan ini? Ya, kalau tadi dengan batas ini 3 sigma ini, kalau saudara dapat titik di sini, apa kesimpulannya? Boleh atau tidak boleh? Awalnya boleh. Boleh, awalnya boleh. Saudara menganggap proses sudah berubah atau belum? Belum. Sementara kalau saudara turunkan ke sini sekarang apa akibatnya? Saudara turunkan. Sudah berubah. Nah, apa itu artinya? Kalau saudara turunkan ini ke bawah, maka saudara akan mengatakan proses sudah berubah, menolak hipotesa 0. Padahal proses belum berubah. Tetapi kalau tidak, maka sebetulnya proses sudah berubah, kemungkinan mendeteksinya kecil kalau batasnya terlalu besar. Nah, kalau begitu ya pilih yang mana? Ya, kembali lagi ini pilihan saudara. Kalau saudara khawatir
bahwa kemungkinan mendeteksi shift atau perubahan ini tidak tanggap dan itu berakibat konsekuensi yang mahal atau yang berbahaya, maka saudara turunkan. Saudara tidak menggunakan 3, saudara menggunakan mungkin ini 90% saja, sehingga ini 1,65. Apa akibatnya? Saudara akan lebih sering mengatakan proses sudah berubah, padahal belum berubah. Tetapi kalau saudara besarkan, saudara akan sering mengatakan proses masih seperti sedia kala, padahal proses sudah berubah. Begitu. Paham, saudara? Paham, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti nanti kalau misalnya mengenai proses perubahan itu, penempatannya berarti kondisional ya, Pak, kalau dalam penerapan aslinya, Pak. Nah, nantinya di industri kan ini chart atau bahkan seperti ini tidak bisa memperbaiki proses ya. Jangan lupa. Kadang-kadang di industri itu begitu, Pak. Kami sudah menerapkan manajemen kualitas, Pak. Kami sudah punya 6 Sigma. Terus kenapa memangnya? Saudara kira dengan gambar begini tiba-tiba proses jadi bagus? Tidak akan pernah terjadi, saudara. Cuma dengan penggambaran seperti ini saudara tahu, awas tuh ya, proses kamu ini sedang berubah loh. Gitu. Proses kamu ini cacatnya semakin besar, tadi 10, sekarang rata-ratanya 12. Saya punya indikasi ini. Kemudian saudara mulai mikir sekarang, loh ini kenapa? Saudara berhentikan, proses diberhentikan, kemudian dicari penyebabnya. Apa penyebabnya? Nah itu yang saya beri contoh saudara ketika kopi saudara tidak selezat biasanya. Masih ingat saudara? Masih ingat contoh itu, bahwa kopi kok tidak selezat biasanya. Ya ini, kemudian saudara cari apanya ini yang salah. Apa mesinnya, apa orangnya, apa metodenya, apa materialnya. Itu dicari. Dan ini sudah enggak bisa apa-apa saudara, ini cuma sampai di sini. Nah itu mulai dilihat, analisis saudara, dilihat. Material, apa material ini, pengkondisian material, jenisnya mungkin berubah, mungkin suppliernya, dulu material A ini disuplai oleh B, oleh supplier A, sekarang supplier B, walaupun dikatakan ini material yang sama, tapi ternyata tidak sama. Hati-hati saudara, karena seringkali material itu dikatakan sama tetapi tidak sama, mungkin karena dari pembuatan yang berbeda, walaupun kadang-kadang dengan perbedaan komposisi yang sangat kecil, tapi bisa menimbulkan perubahan. Di dalam sebuah industri hanya karena masalah air pendingin saja jadi perubahan, saudara. Orang merasa tidak mungkin, saudara. Kenapa sih air pendingin kok jadi penyebab perubahan? Ternyata ya, di dalam satu eksperimen, saudara, yang terkait dengan elektromagnetisme, ini alat diletakkan di sini, saudara. Ternyata posisi alat relatif terhadap ruang ini menentukan, saudara. Ya, posisi alat. Jadi alatnya itu diletakkan di sini atau di sini itu lain hasilnya. Tetapi orang tidak menduga tadinya. Jadi hati-hati dengan hal-hal kecil tetapi bisa menimbulkan perubahan. Ya. Baik, sehingga kalau saya ingin kemampuannya saya tingkatkan, kemampuan untuk mendeteksi perubahan ini saya tingkatkan, ini bisa saya gunakan, saya turunkan sedikit supaya dia lebih tanggap. Atau saudara lihat, ini supaya lebih besar. Ini ya, kalau saudara punya di sini nanti Z-nya semakin apa? Z-nya semakin apa? Kalau di sini Z-nya dibanding ini loh. Ini Z saudara hitung tadi berapa? Z itu. Saudara dapatkan 2,15 ya. Z-nya. Saudara dapat 2,15. Nah, ini kalau saudara turunkan ke sini. Ini saudara turunkan di sini. Ini Z-nya menjadi lebih apa? Semakin kecil. Ya, saudara lihat Z-nya semakin kecil di sini. Ini Z. Sehingga kalau kemudian saudara melihat Z semakin kecil ini dari mana? Kalau saudara perhatikan. Saudara lihat P ini kan tidak bisa saya ubah. Bisa P ini saya ubah? Bisa P ini saya ubah? Dari sampelnya itu nggak bisa. Ya, dari sampelnya kan. Iya, Pak. Kalau saya bisa mengubah harga P ini, coba saudara berpikir sedikit, saudara. Ya, saya kira salah satu cara pendidikan yang baik itu, ini yang dinamakan dialektik. Dialektik itu begitu tanya. Nah, bahkan saudara belajar bertanya, belajar tanya. Jadi kalau saudara punya sesuatu yang saudara amati, saudara buat pertanyaan sendiri. Saya kira itu cara belajar yang baik. Kalau saudara punya kemampuan
untuk menentukan harga P. Ini yang diperoleh dari sampel kan, betul ya? Kalau saudara punya kemampuan untuk menentukan harga P, saudara beri berapa harga P saudara ini? Kalau saudara punya kemampuan, pikirkan sebentar. 0,5. 0, Pak. 0,5 atau 0? Kalau saudara punya keleluasaan, leluasa untuk menentukan harga P pakai topi, saudara kasih berapa? Tadi? 0 biar nggak ada yang cacat, Pak. Baik, dengan sendirinya kasih 0. Itu tujuan saya. Itu cita-cita saya sepanjang hidup. Buat produk tidak ada cacatnya sama sekali. Bagus, 0. Tapi kan tidak bisa. Jadi P ini bisa tidak saudara ubah? Nah, P itu adalah milik proses, saudara. Prosesnya saudara perbaiki, dia semakin kecil. Kalau prosesnya saudara biarkan terlantar, dia semakin jelek. Inginnya saya ini 0, tapi tidak bisa. Sehingga untuk membuat ini lebih tanggap, saya tidak bisa mengubah P. Orang P itu milik proses. Di sini saya juga tidak bisa mengubah P. N bisa enggak saya ubah? Bisa. Bisa. Diapakan N-nya? Saudara lihat, ini kan kalau N semakin besar, ini standar deviasinya semakin apa? Kecil. Kecil. Kalau N-nya semakin kecil, apa akibatnya Z-nya nanti? Semakin besar, kan gitu. Sehingga yang saudara lakukan ini adalah melihat N ini. Kalau saudara lakukan harga Z, mengubah tadi yang bisa menurunkan ini, batas ini, saudara bermain di batas, atau saudara bermain di N. Sehingga nanti saudara bisa mencari harga N, supaya ini punya harga tertentu. Gitu. Ya. Saudara mencari harga N, supaya ini punya harga tertentu. Ekstrimnya begini. Kalau sekarang yang saudara punya 0,10, ya, ekstrimnya begini. Dia berubah menjadi 0,12. Itu kalau barangnya itu saudara periksa semua, ketemu atau tidak bahwa dia sudah berubah ke 0,12? Belum. No, nanti dulu. Ya, ini tadinya 0,10. Atau saya punya, ini saya buat, saudara. Saya buat katakanlah umpamanya saja apa saudara, makanan yang mudah saja di rumah. Misalnya saya buat brownies kukus misalnya ya, brownies kukus. Tadinya kalau saya buat 100, ini 100 ya, ini cacatnya 10 yang tidak memenuhi. Berarti berapa P-nya saudara? 0,10 ya. Nah, nanti ketika saya buat pada suatu hari, jumlahnya 100, sehari saya buat 100, itu yang saya periksa berapa? Kalau sesuai dengan ini loh, yang diperiksa berapa? 100 atau kurang dari 100? 100, Pak. Oh, enggak saudara. Sesuai dengan ini loh. Karena kalau saudara periksa 100, saudara enggak dapat P pakai topi. Enggak dapat P pakai topi, tapi dapat P langsung sudah. Karena saudara bekerja dengan populasi. Paham saudara? Tanyakan kalau enggak jelas. Ya, saya hari ini buat 100 saudara. Kemudian cacatnya 10. Oke, sudah. Besok saya buat 100 lagi. Kemudian kalau 100 ini saya periksa keseluruhan dan ternyata cacatnya 12. Sehingga proporsinya 12. Bisa enggak saya simpulkan bahwa cacatnya memang sudah naik? Belum. Belum? Kalau saya katakan Kalau sama, kalau 100 dua-duanya iya. Iya, saya bisa nyimpulkan. Karena apa? Karena saya bekerja dengan jumlah data yang sama ini. Atau saya buat gini, lebih gampang lagi. Ya, ini di kelas, saudara, ini kelas. Ini kelas A, ini kelas B. Ini jumlah mahasiswanya ada 30. Nah, ini walaupun agak sedikit berbedanya, tapi maknanya sama. Ini 40 mahasiswa. Kemudian saya ukur tinggi mahasiswa ini berapa. Di kelas ini 30 saya ukur. Setiap mahasiswa saya dapatkan tingginya, kemudian saya dapat rata-rata ini 1,65. Kemudian mahasiswa 40 ini juga saya ukur semua mahasiswanya. Ini 1,70.
Bisa enggak saya simpulkan bahwa rata-rata mahasiswa kelas A, tinggi rata-rata mahasiswa kelas A lebih kecil dari tinggi rata-rata mahasiswa B? Bisa enggak saya simpulkan itu? Bisa. Bisa. Perlu statistik enggak? Enggak, karena Enggak perlu. karena Enggak ya perlu gunain saya pulang ke rumah. semuanya. Iya betul, enggak perlu saya pulang ke rumah. Ya minum es krim atau es dawet. Selesai, sudah selesai. Enggak butuh tes, enggak butuh apapun. Ya saya enggak butuh apapun. Kapan saya butuh? Kalau dari A yang banyaknya 30 orang ini, saya ambil cuma 10 yang saya ukur. Dari B yang 40 orang ini misalnya saya ambil 15, walaupun saya belum cerita ini nanti setelah ini. Ini 10, ini 15. Ini dapat rata-rata 1,70. Rata-rata 15 orang dari 40 orang ini. Ini dapat 1,65. Rata-rata dari berapa? 10 orang dari 30 orang. Bisakah saya simpulkan bahwa rata-rata mahasiswa kelas B lebih besar dari mahasiswa kelas A? Bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Belum. Ya, karena saudara bekerja dengan sampel. Paham saudara? Paham saudara konsepnya? Begitu, ini pegang terus ini. Sehingga kalau saya periksa semua ini tadi, barang saya periksa semua, saya bisa tidak menemukan bahwa dia sudah berubah? Pasti kalau saudara periksa semua. Iya kan? Tetapi saya tidak memeriksa semua. Akibatnya apa? Yang saya periksa sebagian, dia sudah dari 100 gitu ya. Kue itu tadi 12 cacatnya, tapi saya periksa 30. Ternyata 30 ini bukan 0,2, bukan 3,4, dapatnya cuma 2. 30 cuma 2. Maksudnya kalau 30 itu saya dapatnya kan kira-kira 3,6. Ternyata dapat 2. Apa kesimpulan saya? Proses belum berubah. Karena dari 30 itu ternyata 2 yang tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau saya periksa semua mesti ketemu 12-nya ini, dan saya akan tahu, oh ini sudah berubah. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan, menurunkan ini tadi sudah dengan konsekuensi, atau saudara memperbesar harga N. Ya, kalau saudara memperbesar, nanti saudara akan dapat P yang agak berubah, P-nya berubah lagi kalau N. Karena kalau N berubah, P-nya akan berubah. Karena P ini diperoleh dengan, sehingga ini ada perimbangan antara N dan P. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini kalau dihitung, saudara, besarnya kemungkinan mendeteksi perubahan harga rata-rata pada sampel pertama. Jadi dia berubah, kemudian saudara dapat, itu adalah 0,0158. Nah, kalau ditanyakan, kemungkinan mendeteksi perubahan pada sampel pertama atau kedua. Jadi sekarang terjadi perubahan, tetapi saudara tidak bisa mendeteksi. Berapa kemungkinan besok saudara baru? Nah, itu berarti saudara lihat menghitungnya begini sebentar. Jadi ini sampel yang pertama saudara ambil, kemungkinannya apa saudara? Jadi iya atau tidak gitu ya. Berapa kemungkinan menemukan perubahan pada sampel yang pertama? Jawabannya iya. Ini saudara 0,0158. Berapa kemungkinan menemukan pada sampel yang kedua? Itu artinya apa saudara? Yang pertama tidak, gitu ya. Yang pertama tidak ketemu, yang kedua baru ketemu. Kalau sampel ketiga bagaimana? 1, 2, 3, atau saya langsungkan saja sampel keempat. Ini jawabannya ketemu atau tidak? Iya, tidak. Sampel kedua, iya, tidak. Iya, tidak. Iya, tidak. Berapa kemungkinan menemukan di sampel yang kedua? Ya, iyanya ini 0,158. Berapa kemungkinan menemukan lagi pada sampel yang kedua? Ya, sama. Berapa kemungkinan menemukan pada sampel 1 dan yang kedua? Saudara kalikan, iya dan iya. Berapa kemungkinan menemukan pada sampel yang ketiga? 1 tidak menemukan, 2 tidak menemukan, 3 baru ketemu. Artinya 1 tidak ketemu, 2 tidak ketemu, yang ketiga ketemu. Paham saudara? Nah, kalau 2 itu ya berarti yang pertama ini adalah kemungkinan pada menemukan sampel yang kedua, ini 0,158. Tetapi sampel yang pertama itu tidak saudara peroleh. Ini adalah sampel yang pertama. Mohon maaf saya. Ini saudara menemukan pada sampel yang pertama.
ini menemukan pada sampel yang kedua dengan syarat sampel yang pertama tidak ditemukan. Paham saudara? Kalau yang ketiga berarti bagaimana nanti? 0,0158 itu ketemu pada yang ketiga. Pada yang kedua ini saudara tidak ketemu pada yang pertama. Yang ketiga, yang kedua adalah yang pertama. Ini sampel yang pertama, ini 9840. Nah, untuk sampel yang kedua, kali lagi, tidak ketemu lagi. Baru dikali 0,0158. Jadi ini, yang pertama tidak ketemu, yang kedua tidak ketemu, yang ketiga baru ketemu. Baik. Ada yang ditanyakan, silakan. Baik, saya kira ini mungkin slide yang terakhir untuk yang ini. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Ya, berarti itu kalau yang ketiga itu berarti 0,0158 plus yang tadi 0,9 itu plus 1 kurang 2 kali 0,9 kali 0,158. Oh, saudara boleh dari arah situ boleh. Jadi ya 3 kali itu berarti gagal 3 kali, kemudian betul 1 kali. Boleh dari arah situ kalau enggak. Jadi boleh dari arah situ boleh. Saudara melakukan perhitungan seperti itu, ya. Jadi kalau tadi kan yang pertama tidak, gitu ya. Yang kedua tidak, yang ketiga baru ya. Gitu. Atau 1 dikurangi 3 kali tidak dapat terus. Nah, cuman ini hati-hati loh, ini berurutan. Nah, seringkali hati-hati menghitungnya. Ini berurutan, artinya bukan berapa kemungkinan dalam berbeda, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Ada pertanyaan gini, dalam 3 kali saya melempar koin, gitu ya, 3 kali melempar koin, berapa kemungkinan sukses dapat head 1 kali? Ini binomial kan? 1 kali dapat head. Nah, kalau begini soalnya, itu artinya saudara melempar koin itu bisa dapatnya di mana? Di mana saja, saudara boleh dapat di sini, boleh dapat di sini, boleh didapat di sini. Tetapi yang saya tuliskan ini enggak. Saudara melempar koin dulu 1 kali dilempar, kemudian dilihat hasilnya, dan hasilnya itu diikut sertakan ketika saudara menentukan pelemparan yang kedua, dapat atau tidak. Ya, jadi melempar koin yang pertama berapa hasilnya saudara? Berapa melempar koin saudara dapat head? Gitu ya, saya beri contoh sebentar. Karena ini gampang. Berapa kemungkinan melempar koin dan dapat head? Head, tail, kemungkinannya kan cuma 2. Berapa kemungkinannya? Setengah. Kalau saudara hitung dengan binomial, 3 kali melempar dapat 1 kali sukses. Kombinasi 31. Ini ya, setengah pangkat 1. Setengah pangkat 2. Ini kan? Betul saudara ya? Ini 3. Ini 3. Betul? 3 1 faktorial 2 3. Betul ini saudara? 3. Ini setengah kali setengah pangkat 2 1/8. Jadi ini 3/8. Kemungkinan memperoleh 1 koin pada pelemparan 3 kali koin 3/8. Tetapi kalau yang kita kerjakan ini tadi agak berbeda. Berapa kemungkinan saudara dalam 3 kali percobaan itu memperoleh sukses di sini atau di sini atau di sini. Jadi berapa kemungkinan saudara memperoleh sukses yang pertama ini? Sukses pada pelemparan yang setengah. Ya, ini dihitung sendiri. Jadi agak berbeda dengan ini. Berapa kemungkinan saudara sukses pada pelemparan yang kedua? Setengah plus 1/4. Setengah tidak sukses, kan gitu. Karena kalau saudara melempar pada yang kedua, berarti yang pertama harus tidak sukses. Ini tidak sukses. Betul saudara ya? Ya, Pak. Kali setengah sukses. Berapa kemungkinan saudara sukses pada pelemparan yang ketiga? Yang pertama, tidak sukses. Yang kedua, tidak sukses. Dan yang ketiga, sukses. Kalau ini tadi cuma pertanyaannya adalah berapa mendapatkan
satu sukses pada pelemparan 3 koin. Kalau ini enggak, berapa kemungkinan mendapatkan sukses yang pertama, atau sukses pada pelemparan yang kedua, atau sukses pada pelemparan yang ketiga. Nah ini berapa saudara? Ini setengah. Ini berapa ini? 1/4 atau 2/8? Betul? Iya. Ini berapa ini? 1/8. Ya, ini berapa ini? Setengah ini? 4/8. Sehingga jawabannya adalah 7/8. Kenapa kok lain? Karena ini saudara lihat setelah 1, kemudian saudara baru. Ini enggak pokoknya 3 kali lempar. Ini enggak 1, dilihat dulu. Kemudian yang kedua, hasil yang 1 diikut sertakan. Kemudian yang 3, gitu. Hitungannya. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Nah, pada pertemuan yang akan datang ini saya kira sudah habis tentang testing hipotesis. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan lihat perbedaan 2 buah min. Saudara pelajari chapter sebentar saudara. Statistical inference. Sebentar saudara. Saya carikan. Nanti saya ke depan aja. Sebentar saudara ya, sebentar. Halaman 20 ya. Jadi chapter 20. Baik, ada yang ditanyakan. Kalau tidak, saya stop sharing. Kita jumpa kembali insya Allah hari apa, saudara? Senin. Hari Senin, Pak. Senin ya. Baik, assalamualaikum.